Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran daring ekonomi bersama dengan saya Cita Nursasi. Oke, jika pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian, tujuan dan manfaat mempelajari ilmu ekonomi. Kali ini kita akan mempelajari tentang pembagian ilmu ekonomi. Oke, jadi ilmu ekonomi terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ilmu ekonomi deskripsi, yang kedua ada ilmu ekonomi teori, dan yang ketiga ada ilmu ekonomi terapan. Nah, nanti ilmu ekonomi teori itu sendiri akan terbagi menjadi 2. Yang pertama ada ilmu ekonomi teori mikro, dan yang keduanya ada ilmu ekonomi teori makro. Oke, kita bahas yang ilmu ekonomi deskripsi terlebih dahulu. Ilmu ekonomi deskriptif atau ilmu ekonomi deskripsi itu merupakan gambaran keadaan ekonomi dengan mengumpulkan semua kenyataan penting yang berhubungan dengan persoalan ekonomi atau topik tertentu. Nah, tentunya persoalan ekonomi atau topik tertentu ini berhubungan dengan data-data informasi ekonomi. Nah, pokoknya gampangnya gini, kalau ilmu ekonomi deskriptif itu adalah data tentang fakta atau keadaan yang sebenar-benarnya terjadi. Seperti itu. Contohnya, nah, ini ada artikel, yaitu Menko Darmin yakin Indonesia bisa lawan perlambatan ekonomi global. Nah, kita cari dulu artikel ini itu disebut ilmu ekonomi teori mikro. Itu di mana? Oke, kita lihat ke bagian bawah. Ini ada data tentang Bank Dunia, yaitu Bank Dunia bahkan telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2016 menjadi 2,4% dari proyeksi Januari yang sebesar 2,9%. Ini merupakan data yang sebenar-benarnya atau fakta yang terjadi dari data Bank Dunia. Oke, contoh selanjutnya ada data Badan Pusat Statistik, yaitu data tentang indeks harga konsumen dan inflasi bulanan di Indonesia. Nah, data ini atau angka-angka ini benar-benar angka atau data yang dialami oleh negara Indonesia terkait dengan inflasi dan indeks harga konsumen. Oke, kemudian ada ilmu ekonomi teori. Itu merupakan kumpulan teori-teori di bidang ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian, hubungan sebab akibat, dan cara kerja sistem ekonomi. Nah, ilmu ekonomi teori ini terbagi menjadi 2. Ada ilmu ekonomi teori mikro dan ilmu ekonomi teori makro. Nah, dari istilahnya nih, ilmu ekonomi teori mikro itu, mikro berarti kecil. Jadi nanti ilmu ekonomi teori mikro membahas unit-unit terkecil dari suatu perekonomian. Dan sebaliknya, jika ilmu ekonomi teori makro, makro itu sendiri berarti besar atau luas, berarti nanti ilmu ekonomi teori makro membahas tentang perekonomian secara luas atau menyeluruh. Yang pertama ada ilmu ekonomi teori mikro. Ilmu ekonomi teori mikro merupakan cabang dari ilmu ekonomi teori yang mempelajari tentang perilaku dari unit-unit ekonomi yang terkecil. Ada contohnya yaitu perilaku individu, ada perilaku rumah tangga, ada perilaku produsen, harga produk, struktur industri, dan lain sebagainya. Pokoknya unit-unit terkecil dari sebuah perekonomian. Nah, di sini ada contoh yaitu harga cabai rawit. Nih, harga cabai rawit. Kita baca dulu artikelnya. Ini dari CNN Indonesia. Harga cabai rawit melonjak hingga 14,39% menjadi rata-rata Rp40.950 per kilogram. Harga tertinggi cabai rawit hijau ada di Tarakan, Kalimantan Utara yang dibanderol hingga Rp75.650. Nah, kenapa artikel ini atau berita ini termasuk ke dalam ilmu ekonomi teori mikro? Karena hanya membahas harga salah satu produk. Nah, kemudian ada lagi, produk ini atau harga ini terjadi tidak di seluruh wilayah di Indonesia, tetapi salah satunya yaitu ada di Tarakan, Kalimantan Utara. Seperti itu. Kemudian ada contoh lain lagi yaitu ada produsen tahu di Palembang siasati harga. Nah, jika ini artikelnya membahas tentang perilaku produsen. Perilaku produsen untuk apa? Menyiasati harga produksinya. Ini ya, jadi dua contoh ini merupakan
contoh dari ilmu ekonomi teori mikro. Nah, yang selanjutnya ada ilmu ekonomi teori makro. Apa sih itu ilmu ekonomi teori makro? Ilmu ekonomi teori makro merupakan cabang dari ilmu ekonomi teori yang mempelajari dan menganalisis keseluruhan kegiatan perekonomian yang bersifat luas dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi dalam unit kecil, jadi secara luas atau agregat nih. Membahas tentang apa aja, yaitu tentang pengangguran, ada pendapatan nasional, ada kemiskinan, ada stabilitas ekonomi, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, inflasi, dan lain sebagainya. Kan contoh dari ilmu ekonomi teori makro. Ada data di Badan Pusat Statistik tentang tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Begitu, Februari tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka atau TPT sebesar 4,99%. Nah, ini ada data jumlah angkatan kerja, kemudian tingkat partisipasi angkatan kerja, dan lain sebagainya. Jika membahas tentang pengangguran seperti ini, berarti ini tergolong ke dalam ilmu ekonomi teori makro. Dan contoh lain lagi ada artikel atau berita judulnya terbaru, jumlah penduduk miskin Republik Indonesia di 2019 capai 24,79 juta. Ini ada artikelnya seperti ini. Jadi kesimpulannya adalah jika ilmu ekonomi teori makro itu benar-benar dirasakan keseluruhan di suatu negara, baik itu negara maupun masyarakatnya. Ada tadi pengangguran, di sini ada jumlah penduduk miskin di Republik Indonesia. Tuh. Kemudian ada perbedaan ilmu ekonomi teori mikro dan ilmu ekonomi teori makro. Dilihat dari ruang lingkupnya, jika ilmu ekonomi teori mikro yaitu sempit atau unit terkecil, tadi dibahas ada keluarga, ada individu, dan lain sebagainya. Kalau ekonomi makro itu luas atau menyeluruh, jadi benar-benar cakupannya itu luas. Kemudian komponen kajiannya, jika ilmu ekonomi teori mikro yaitu interaksi penjual dan pembeli di pasar, dan nanti akan tercipta harga. Kemudian jika ilmu ekonomi teori makro yaitu angka pengangguran, stabilitas, inflasi, tadi ada kemiskinan, dan lain sebagainya. Kemudian ada waktunya. Kalau ekonomi mikro itu dampaknya itu jangka pendek, kemudian juga bisa diatasi dalam waktu yang singkat atau pendek, tetapi jika ilmu ekonomi teori makro itu bisa dalam jangka waktu pendek dan jangka waktu yang panjang. Tujuan analisis dalam ekonomi mikro yaitu memahami cara mengalokasi faktor produksi. Jadi waktu produksi kemarin itu ada 4 ya dalam ekonomi. Ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia, ada sumber daya modal dan kewirausahaan. Ini kalau ekonomi mikro, ini benar-benar cara mengalokasikan 4 sumber daya itu seperti apa. Tapi jika ekonomi makro adalah memahami pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kinerja perekonomian. Jadi benar-benar pengaruhnya terhadap kinerja suatu perekonomian di suatu negara. Nah, contohnya jika ekonomi mikro itu perilaku konsumen, perilaku produsen, tetapi jika ekonomi makro yaitu pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi, dan lain sebagainya. Pokoknya cakupannya lebih luas daripada ilmu ekonomi mikro. Kemudian yang ketiga ada ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan merupakan penerapan dari teori ekonomi. Nah, baik teori ekonomi mikro maupun teori ekonomi makro. Nah, artinya yaitu bahwa kerangka-kerangka pengertian dari analisis ekonomi teori digunakan untuk membuat atau merumuskan kebijakan-kebijakan, pedoman-pedoman yang tepat untuk mengatasi masalah ekonomi tertentu. Contoh dari ilmu ekonomi terapan yaitu dari Sindonews di Jakarta. Anggota DPR Komisi 11 Kamru Samad mengatakan salah satu solusi di tengah melemahnya perekonomian dunia yang berdampak ke perekonomian nasional adalah menggerakkan ekonomi nasional. Caranya dengan melalui berbagai paket kebijakan ekonomi. Nah, jadi intinya jika ilmu ekonomi terapan itu merupakan kebijakan atau pedoman yang dibuat karena suatu masalah ekonomi, baik itu
ekonomi mikro maupun dari ekonomi makro. Nah, ini membuat kebijakan-kebijakan atau pedoman-pedoman. Oke, baik. Untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di materi berikutnya. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.